sudah bolak-balik ngomong ya. Dari semula saya udah ngomong bahwa Reja Paten tempo hari waktu ikut lelang amal, ya kita udah bolak-balik ngomong. Yang mana saat itu dia memenangkan satu unit sepeda Brompton miliknya Taki Malik. Jumlahnya 770.777.000. Kemudian Atta Halilintar headbandnya yang dimenangkan tempo hari adalah 2M 222.222.222 perak. Itu loh, itu ya. Jadi supaya paham dulu, saya mau jelaskan secara konkret tentang ini. Kenapa sangat simpang siur, ya kan? Saya mau katakan lelang ini adalah bukan jual beli, ya. Jadi kalau kita bicara jual beli, tentu adalah kita bicara tentang ada nilai barang itu berapa gitu loh. Nah kalau lelang ini karena sifatnya amal, tentu tidak bisa disamakan dengan jual beli. Tentu kalau kita bicara jual beli, bandana sama sepeda itu nggak sebanding dengan harganya, kan gitu. Tetapi di situ ada nilai amalnya yang harus ditekankan di situ loh. Jadi Reja Paten semata-mata ikut itu dalam rangka adalah partisipasi dia sebagai amal. Itu Reja Paten posisinya di situ. Sehingga dia mau ikut lelang amal tempo hari. Karena waktu dia mau ikuti lelang itu pun disebutkan lelang amal untuk membangun rumah ibadah dan taskurat. Cakep dong. Seorang orang yang taat beragama mau beramal dengan baik, kenapa harus dipermasalahkan? Itu saya jelaskan itu dulu. Nah, kemudian setelah dia menang itu adalah di situ adalah kompetitornya banyak. Kalau lelang Amerika kan terbuka ya, siapa saja bisa ikut di situ dan itu pasti nilai tertinggi lah pemenangnya. Ya. Kemudian di mana-mana panitia lelang tidak pernah mempertanyakan, uang lo dari mana sih? Nggak mungkin, karena kalau dia lakukan itu adalah kurang etis. Attitude-nya di mana kan gitu. Orang pasti pada kabur lah, nggak enak lah walaupun itu uang pribadi, nggak mungkin kalau ditanya kan nggak enak banget itu loh. Nah, jadi kalau ada tudingan bahwa uang lelang itu yang kemarin itu terhadap dua benda itu salah besar kalau disebutkan ada hubungan dengan Net 89. Kenapa? Karena Reja Paten juga punya usaha-usaha lain. Dia juga main saham, dia punya usaha konvensional, dia juga seorang trader, gitu loh. Dan dia punya keahlian di bidang itu. Berarti jelas Reja Paten bukan pemilik. Kan saya udah sampaikan bolak-balik kepada rekan-rekan wartawan itu. Siapa ownernya? Saudara bisa lihat di situ. Ya, bukan Reja Paten. Saya nggak nemukan namanya Reja Paten di situ ya. Berdasarkan penelusuran data ahunya ya. Nggak ada nama Reja Paten. Itu. Teman-teman bisa lihat di situ. Nah, siapa pemiliknya? Silakan kalian juga bisa lihat sendiri kok. Saya tidak perlu sebutkan. Ada di sini foto-foto siapa ponder-ponder dari situ, ada di situ. Dan saya yakin ini semua Baris Krim sudah tahu. Hanya saja kan seolah-olah kan di framing Reja Paten ini adalah orang yang bertanggung jawab. Baris Krim itu orang pintar, nggak mungkin mereka tidak tahu ini semua. Apalagi kami yang mendampingi hari-hari Reja itu ketika diperiksa itu, kami tahu kok. Cuman nggak etis kami karena itu adalah masuk dalam pokok materi pemeriksaan. Nggak etis kami ngomong gitu. Tetapi kalau rekan-rekan wartawan mau nanya ke Baris Krim ya sah-sah aja sesuai dengan undang-undang pers. Boleh-boleh aja mendapat info itu. Itu saya nggak etis menjelaskan itu walaupun saya tahu. Sejauh ini Telepon saya tempoh hari ditelepon bahkan di WA. Saya suruh kamu komunikasi lah. Bang, saya merasa jadi nggak enak sama kedua orang public figure ini. Apalagi tujuan saya adalah kegiatan sosial kok amal. Kok ini jadi bermasalah kata dia. Itu uang pribadi saya. Itu kata Reja Paten. Ya udah kamu hubungilah. Dihubungilah. Kan gitu. Yang saya dengar dia kalau sama Taki Malik udah bicara langsung gitu loh. Dia sudah ngomong bahwa dia nggak enak sama mereka itu. Karena saya kemarin tempoh hari ikut lelang itu nggak ada hubungan dengan Net 89. Maaf ya kan gitu. Kalian jadi ke bawah-bawah katanya gitu loh.
dan itu mungkin mereka bisa pahami. Nah, saya lega juga kemarin pas saya dengar di TV itu bahwa Hakim Malik sudah datang ke Baris Krim. Lawyernya juga adik saya salah satunya dan abang saya itu. Tadi pagi dia kontak saya, Pak Dedi namanya itu. Oh, ternyata abang yang pegang Reja Paten, dia lah, kamu telat segitu. Nah artinya tadi hari ini juga dia pengen janji, saya pengen preskon berdua sama dia. Saya bisa telepon dia sekarang juga, bisa dia. Artinya kita membuka fakta yang sebenarnya aja, Mas. Nggak ada, kita juga nggak mau nutup-nutupi sih, buat apa sih juga. Atas saya belum dengar ya, tapi saya belum ada komunikasi sih. Kalau sama dia, kalau lawyernya Hakim Malik saya udah bicara. Tadi pagi juga saya bicara, bahkan dia janji mau datang. Pengen kita preskon di sini sama-sama biar sama-sama menjelaskan. Jadi kasihan nasib orang gitu loh, orang yang niatnya baik, tujuannya mulia kok jadi digoreng-goreng nggak jelas, kasihan. Nanti orang jadi males loh beramal loh kalau begini modelnya loh. Bang, hari ini kan dari pihak sebelah itu datang ke Baris Krim untuk meminta dipercepat proses pemeriksaan Hakim Malik dan Atta nih, gitu. Nah, padahal abang sudah menegaskan, kalau nggak salah bang, abang menegaskan bahwa uang lelang itu bukan hasil net 89 tapi uang pribadi dari Reja Paten. Nah, iya. Ini abang lihatnya gimana bang? Itulah makanya saya bilang kita ini menegakkan hukum, jangan melanggar hukum bro, jangan. Tempatkanlah hukum itu pada porsinya dan bukan karena desakan atau kepentingan atau framing, nggak boleh. Karena pada akhirnya nanti tidak akan dipertimbangkan sama sekali. Mau apapun dibuat bolanya di framing terus saja, kan hakim juga yang memutuskan apakah itu diperoleh dari mana. Tetapi kita sebagai lawyernya Reja Paten sudah mendeklar itu bahwa itu diperoleh bukan dari hasil kejahatan. Itu jelas itu Reja Paten ngomong, karena dia juga punya hasil di luar itu, kan dia punya kerjaan lain gitu loh, dan mungkin dia main di trader lain juga kan gitu, yang memang tidak ada masalah. Jadi kalau pengacara korban ataupun korbannya itu desak-desak ini supaya segera kelar, emang bisa didesak-desak. Polisi, penyidik dalam hal ini, mereka banyak loh yang harus diperiksa di sini. Apalagi kalau laporan yang baru saya dengar 340 orang katanya pelapornya. Lah terus apa nggak diperiksa itu? Main dorong-dorong aja bikin segera sidangkan. Ngerti aturan nggak? Kan gitu loh. Dan saya nggak ngerti nih yang mana yang didesak-desak ini, perkara yang mana saya nggak ngerti. Karena yang saya tahu Reja Paten ditetapkan tersangka itu atas laporan yang lama itu. Dan hubungannya dengan net 89. Itu tahun ini bulan Februari itu ada 4 laporan itu. Jadi itu yang dilakukan sekarang, itu yang kami tangani. Oh, berarti bukan yang laporan baru bulan kemarin ini, Bang? Bulan kemarin saya nggak tahu itu. Saya nggak pernah lihat itu LP-nya, cuman viral di TV aja sana kemari katanya, desak sana kemari, saya nggak tahu itu ya. Karena ya saya juga nggak pengen tahu sepanjang nggak ada hubungan dengan Reja Paten, hanya dikait-kaitkan terus kan hanya di media massa aja. Betul. Gitu loh, sama di medsos. Saya belum pernah lihat laporannya, saya hanya mendengar di televisi, di online, pemberitaan itu aja saya dengar itu. Nah bang, kalau Indra Ken kemarin itu kan semua hasil kekayaan dia disita dan dimiliki oleh negara. Apakah Reja Paten akan seperti ini bang? Atau viral itu kemarin? Itu loh, jadi gini loh, makanya menegakkan hukum itu ya harus objektif dan imparsial kan gitu ya. Nah, hukum itu ya kan, pertama adalah harus ada kepastian hukumnya. Kepastiannya untuk siapa? Baik untuk pelaku ataupun untuk korban. Harus ada kepastian hukum. Itulah harus lewat pengadilan untuk tidak membuat stigma tudingan kan gitu kan. Nanti diputuskan lewat pengadilan meja hijau. Kan itu satu, kepastian hukum, menegakkan hukum. Yang kedua adalah harus ada manfaatnya. Kalau untuk menegakkan hukum tidak ada manfaat,
ya nggak lucu, nggak tercapai dong tujuan hukum itu sendiri, itu loh. Nah, karena pertanyaan Anda tadi itu kan kemarin saya nggak mau komentari soal perkara Indra Kents, cuma karena Anda nanya saya jawab. Saya kebetulan juga adalah akademisi, dosen, saya harus jelaskan itu secara akademis saja, ya. Itu saya bilang tadi harus ada kepastian hukum, ya. Kepastiannya adalah sudah ada putusan, tinggal banding, kasasi dan sampai PK atau inkrah nanti, ya. Yang kedua, apa manfaatnya, iya kan? Nah, manfaatnya sekarang buat korban apa? Nah, kalau saya dengar kemarin putusannya itu adalah menghukum Indra Kents itu 10 tahun penjara dan barang bukti yang disita dirampas untuk negara, kalau saya tidak salah, ya. Coba tolong koreksi saya kalau saya salah. Iya betul. Nah, terus korbannya gimana dong? Nah itu. Manfaatnya buat korban apa? Ya. Kepastian hukum oke, tercapai. Tetapi manfaat ada. Ya apakah uangnya akan mengalir lagi ke korban atau tidak? Ya, kalau misalkan uang itu dikembalikan kepada para membernya, ada manfaatnya. Iya. Tetapi ini manfaat untuk negara. Saya bicara konteks korban dan pelaku ini, ya. Iya. Saya tidak bicara negara dulu. Hmm. Nah, ternyata putusannya adalah dirampas untuk negara. Coba, ya teman-teman berpikir tuh, manfaatnya buat korban apa? Ya buat si pelaku adalah sudah ada kepastian. Itu dan itu nyata dirampas, kan gitu. Kalau kata orang itu dimiskinkan, kata orang bahasanya kan. Ya bahasanya itu, Bang. Itu. Terus dan harus ada edukasi. Jadi menegakkan hukum harus ada edukasi hukum. Ya, edukasinya apa? Ya kita berikan pembelajaran hukum supaya orang juga melek hukum. Kan gitu kan. Nah, dengan adanya keadaan seperti ini, saya masih ingat kasus yang tempoh hari di Depok, kasus apa itu? First Travel. Oh, first travel ya. Kalau saya tidak salah, itu juga dirampas untuk negara. Kalau saya Betul. tidak salah. Betul. Coba. Rasa keadilan buat korban di mana? Saya nggak mau ngomentari tentang putusan itu. Betul. Akibatnya saya secara bicara ini aja, akademis aja, ya, secara praktisi aja gitu loh. Nah, kalau demikian apa? Setelahnya maksud Abang. Setelahnya, manfaatnya apa kan gitu? Harus ada edukasi. Nah. Inilah menjadi pembelajaran buat kita. Nah, kaitannya nanti dengan Net 89. Nah, kan kemarin itu saya dengar di televisi katanya supaya direstitusi kerugian itu. Reja Paten sangat firm di situ. Dia mau dukung supaya dikembalikan kerugian korban itu. Karena dia sendiri nggak enak ke downline-nya sebenarnya. Tanggung jawab moral ada di situ. Karena sesungguhnya bukan dia menerima dananya. Kalau dia terima itu bonus trader itu hal yang wajar karena dia seorang trader. Kan gitu. Apalagi dia nggak makan gaji di sana. Coba. Kan gitu. Nah, jadi kalau pertanyaan Anda tadi, pertanyaan cakap itu, kira-kira apa manfaatnya nanti buat korban? Kalau buat pelaku sudah jelas, ya dong. Tapi buat korban, kan ini kan buat korban ini yang paling utama nih, dia merasa dirugikan, kan gitu. Panjang lagi dong, kan gitu. Nah kalau sudah dirampas untuk negara, bagaimana caranya? Nggak bisa. Ya gugat secara perdata lagi, sambil apakah tunggu dulu putusannya berkekuatan hukum kan? Gitu kan kemarin baru putusan di tingkat pengadilan negeri kan gitu loh. Sekuat apa dana dan waktunya gitu maksudnya Bang Ibrahim? Pertama waktunya adalah lama, ya. Yang kedua tentunya namanya kita bolak-balik ngurus perkara pasti dong. Oh iya. Operasional kita makan hari-hari kan gitu. Banyak dong itu pengeluaran itu. Jadi kenapa saya harus bercerita itu? Jadi coba dipertimbangkan dimensi yang 3 saya cerita tadi itu loh. Jadi ketika kita merasa dirugikan, kan ada istilah sekarang tuh restoratif justice, Ya. menyelesaikan perkara di luar persidangan. Sepanjang itu berkeadilan, tidak ada yang dirugikan. Kan sudah ada ajas-ajasnya juga kalau di kepolisian, alternatif dispute resolution sudah ada itu di kepolisian juga. Tetapi memang itu perkara-perkara tertentu. Cuman ini karena menyangkut kerugian, ya hendaknya kalau saya sih hemat saya, memang lebih tepat kalau itu di restoratif justice. Tinggal siapa penanggung jawabnya bos, gitu loh. Jangan salah sasaran untuk menuduh orang yang bertanggung jawab. Percuma saja. Misalnya kalau dia harus dilekatkan bertanggung jawab, mau pakai apa bayarnya? Kan kalau berdasarkan data yang kami peroleh dia hanya mendapat bonus trader itu market itu hanya 11 M di sini nih.
berapa tahun? Berapa tahun? Ya, selama dia bergabung di sana. Oh, Iya kan kalau nggak salah itu 2018. 2020-an lah dia mulai. Kalau 2019 kan dia member biasa. Iya. Ya. Ya, 2020 dia naik 2020-an lah jadi dia jadi leader gitu loh, Oh. space changer itu. Di situ dia mulai naik status kan gitu kan. Nah, berdasarkan ini data yang kami ada dapat di sini cuma 11 M kok. yang di Reja dapatkan berarti. Iya. Yang Reja hasilkan maksudnya. Itu. Dan Sepanjang itu. hanya itu yang hubungannya dengan apa pertanyaan-pertanyaan itu tadi itu hanya 11 M. Nih. 11 M 259 juta 245 rupiah itu. Ada tuh. Itu yang ini saya peroleh dari Reja loh ya, bukan saya nyari-nyari. Saya mana tahu. Hanya Reja yang tahu karena dia yang punya kerjaan kan gitu. Nah, kalau ada tudingan bahwa Reja Paten katanya mendapat keuntungan 100 sampai 500 M. Saya nggak tahu deh itu duit di mana. Saya tanya Reja nggak bang katanya. Tapi mungkin begini ya mungkin saja kalau itu bicara aliran dana. Dan saya cerita ini skemanya nih. Kalau Anda bergabung misalkan jadi membernya Net 89, kan otomatis jadi anggota. Ya dong. Itu kan skemanya ini kan multi level marketing. Ya dong. Iya, LLM gitu. Nah, terus nanti kalau Anda bawa satu orang lagi, Anda otomatis jadi leader. Iya. Iya, Nah, downline Anda lagi bawa lagi, Anda naik leader lagi, lebih tinggi lagi gitu loh. Jadi itu tingkatan namanya multi level marketing, sistem piramida kan gitu kan, makin tinggi. Bang, Coba hubungi karena dari pagi saya coba, kayak saya terus terang aja ya, kalau fisiknya dia kelihatan sehat dan dia orangnya gentleman. Nggak ada, pokoknya awalnya kan dia nutupin ya. Jadi sebelumnya dia pernah didampingi oleh kuasa hukum yang ditunjuk oleh PT SMI kata dia. Tetapi dia nggak nyaman sehingga dia cabut kuasa, balik ke kita. Sebenarnya April 2022 dia sudah tunjuk kuasa kita loh. Ada kuasanya di saya. Kok? Nah, cuma ini tempo ada hari lagi, Bang. kan dia Baru pikir denger sudah lagi. direkapri kerugian korban. Anggapan dia begitu. Tiba-tiba mencuat lagi. Nah, balik lagi ke saya itu September, bang, izin bang, mohon maaf saya kemarin nggak kasih tahu abangnya, salah kamu sendiri, aku bilang. Nah, sampai disitulah dia bilang, saya tanya kamu baik-baik, apa yang terjadi, kamu mau terbuka apa enggak? Saya mau declare semua. Kasihan juga downline di bawah yang punya hak kata dia. Itulah latar belakang Reja Paten itu membuka apa adanya, ya. Dan disitulah kita mohonkan dia supaya dilekatkan sebagai justice kolaborator, pelaku sekaligus pengungkap fakta, bekerja sama dengan penyelidikan, penuntutan sampai persidangan. Itu sudah kita lakukan. Dan alhamdulillah Reja Paten setiap memberikan keterangan apa adanya, nggak ada tekanan dia. Nah, kalau pertanyaan Anda tadi apakah dia sehat? Tentu fisiknya sehat, tetapi Anda tahulah dia kan punya ibu, punya keluarga, punya adik, punya teman-teman, bahkan itu. Dia yang paling dikhawatirkan ibunya, karena berita-berita yang viral selama itu seolah-olah Reja Paten ini harus memikul tanggung jawab yang sebesar-besarnya terhadap Net 89. Padahal dia nggak siapa-siapa, bos. Reja Paten nggak siapa-siapa. Ya, makanya Reja Paten, ya semoga bisa ya. Nunggu pas video call. Dia belum bisa, apakah lagi mumet palanya ya. Ya kelihatannya segar-segar dia, tapi ya kita nggak Terakhir tahu. bang. Iya, Dulu. Bang, tadi Abang bilang manfaatnya untuk para korban nih Bang. Iya. Sama seperti halnya Atta, Taki Malik dan yang lain. Dengan barang dia dikembalikan ke Bareskrim gitu kan. Otomatis apakah uang itu akan dipinta juga Bang? Sedangkan uang itu sudah menjadi masjid dan segala macamnya. Itu yang terjadi di atas. Dan itu yang saya bilang tadi ya. Saya nggak, apalagi dari semula saya udah katakan, kita tidak berbicara soal konteks sebuah perbuatan pidana, tidak. Ya, saya membangun narasinya niat baiknya Reja, ya, beramal ya. Apalagi itu semua terbuka, bukannya tutup-tutupan. Nanti rekan-rekan bisa tanya kuasa hukumnya untuk lebih konkret tentang itu. Tetapi saya sendiri saya miris loh ya.
kalau niatnya baik dan Reja sendiri bilang tidak ada hubungan dengan Net 89, kenapa sih harus dipaksa bahwa ada hubungannya dengan itu? Nah, namun karena saking kooperatifnya Reja Paten itu, ya sudah, kalau memang ini menjadi objeknya penyidikan, saya serahkan, dan itu udah kami serahkan tanggal 2 itu, bandananya sama sepeda bromtomnya bisa dicek di sana, udah kita serahkan itu loh. Jadi manfaatnya coba dilihat buat masyarakat luas gitu loh, apa sih manfaatnya kira-kira. Jadi cobalah berpikir kita objektif, carilah berikanlah solusi yang konkret. Masih banyak pekerjaan lain, masih banyak perkara lain yang harus kita urusin gitu loh. Bukan hanya soalnya hanya bandana dan sepeda bromto itu udah dimanfaatkan untuk tujuan mulia, kenapa sih harus dimasalahin gitu? Kalau saya ya, apalagi nyata-nyata bukti transfer itu ada, bukan dari Net 89, ada bukti transfernya, saya pegang itu. Oh, ada. Nah, kalau dia bilang itu dari Net 89, saya sendiri ya keberatan karena dikasih bukti. Dan Apa Pak? ya, saya hanya mau sampaikan kepada yang pertama, saya prihatin ya dengan adanya kejadian ini, sehingga para membernya Net 89 itu mungkin tidak bisa merecovery apa yang sudah diinvestasikan di situ. Ya, saya himbau supaya baik itu member ataupun kuasa hukumnya ya berpikirlah objektif. Tadi saya udah bicara ada 3 manfaat tadi, kira-kira sangat bermanfaat gak buat korban itu? Ya, mana yang lebih penting? Karena pemidanaan bukan ajang balas dendam. Ya, bukan. Tujuan hukum itu bukan untuk balas dendam. Ada efek jerah. Yaitu ada kepastian hukum, ada pembelajaran, ada manfaat. Itu yang paling utama. Nah, terus kalau Reja Paten di framing terus seolah-olah dia pemiliknya, seolah-olah dia memperoleh keuntungan begitu besar, padahal dia sendiri sudah mengembalikan kepada downline member dia itu hampir 10 M lebih, ada buktinya. Itulah buktinya Reja Paten orangnya adalah orang yang baik, masih mau peduli padahal harusnya yang memikul tanggung jawab bukan dia dong. Siapa pemilik PT SMI atau Net 89? Itu dong yang dikejar. Kan ini ada berapa klaster nih? Klaster pemilik, klaster founder, klaster exchanger atau sub exchanger, klaster leader. Nah, kalau mau diperiksa Pak, semua Pak, banyak sekali, ribuan itu. Kenapa dia? Nah, emangnya bisa diperiksa sebentar? Makanya saya bilang tadi, yang mana sih yang sekarang lagi diojok-ojok, didorong-dorong supaya segera selesai? Yang mana? Itu loh. Makanya saya nggak mau terlalu peduli sebenarnya. Awalnya kita nggak mau angkat suara, udah biar aja hukum yang bicara. Tetapi karena makin kesini di framing terus, kasihan Reja Paten. Saya kasihan dia ibu dan keluarganya. Itu saja sih sebenarnya sih. Pokoknya para member saya berdoa supaya member itu mendapat haknya. Ya, tetapi jangan salah memperjuangkan. Saya pastikan kalau hanya Reja Paten yang kalian kejar, tidak akan dapat apa-apa karena Reja Paten nggak punya apa-apa lagi. Dia sudah serahkan semua, sudah pasrahkan ke ini penegak hukum itu, dan dia sudah membuka apa adanya. Tetapi kalau para member itu mau memperjuangkan, Reja Paten udah sampaikan, saya dukung, bagaimana caranya? Terbukti apa? Reja Paten telah membuat paguyuban untuk menyatukan downline dia untuk memperjuangkan ke atas. Boleh nanti tanya, ada juga mereka ketua-ketua paguyubannya itu. Ada, kalau saya nggak salah ada 2 paguyuban besar itu yang dikelola Reja Paten. Ya, termasuk Reja Paten ikut buat andil di situ supaya dia nggak mau korban itu rugi. Tolong dong, objektif ke sana dong. Jangan cuma mau nyonok-nyonokin. Jangan cuma mau ibarat kata menghukum Reja Patennya Iya, doang kan gitu. Sekarang itu tadi saya sampaikan. Kalau andaikan Reja Paten dihukum, Iya. kalian dapat apa? Sesungguhnya dia sudah tidak dapat apa-apa. Sudah tidak punya apa-apa. Apa yang ada udah diserahkan ke Barreskrim itu. Silakan nanti hukum yang bicara, proses pembuktiannya bagaimana. Itu yang saya himbau kepada member-member itu. Saya dengar juga kemarin ada solusi final ditawarkan oleh PT SMI atau Net 89. Apakah itu sudah dilakukan? Ada solusi final.
Belum Apa- lama ini, Bang. solusi Belum lama seperti ini apa? maksud. Solusi seperti apa? Maksudnya solusi final itu menyelesaikan kewajiban yang kurang. Tapi teknisnya saya nggak tahu karena saya nggak ikut campur di situ. Iya, Ya, betul. nanti rekan-rekan bisa tanya di sana. Ah. Ada ditawarkan oleh PT SMI atau Net 89 solusi final untuk merekapri kerugian para korban. Ya, ya saya tanya juga di penyidik juga, ya ada upaya untuk itu, untuk menyelesaikan itu. Dan Bang, Kalau saya sih ya atas nama Reja Paten ya, kuasa hukum Reja Paten ya. Saudara saya Atta Halilintar nggak usah takut lah datang aja lah utarakan. Toh juga dari awal Reja bilang itu tidak ada hubungan dengan situ. Dan pelelangan itu juga objektif kok, terbuka dan digunakan untuk yang baik. Saya hanya itu aja menghimbau itu saja. Tapi tergantung saudara saya Atta Halilintar. Bagaimana mereka, mungkin mereka juga punya lawyer. Tapi kalau sama lawyernya Takim Malik saya sudah bicara itu ya. Pendapat kami hampir sama lah. Maka saya bilang tadi hari ini rencana kita mau preskon bersama juga, tetapi mungkin beliau punya kesibukan. Itu saya juga punya kesibukan. Nanti suatu saat kita atur itu. Jadi saran saya itu aja, nggak usah takut lah. Atta Halilintar, toh juga Reja udah bilang itu nggak ada hubungannya dengan Net 89 kok. Cakap itu, saya kira udahlah kita dukung lah. Yang baik-baik itu harus kita dukung. Apapun ceritanya, apalagi kegiatan umat, apa sih susahnya kita dukung.